Saya secara pribadi ini bukan kali pertama. Pertama, tidak memiliki transportasi dalam pelayanan. Karena para pendamping kami juga malu-malu terhadap kami. Pater sudah ini dia tidak suka dengan anak-anak. Saya itu lebih suka dengan anak-anak. Dan ketika psikologi atau mental mereka itu telah rusak dari kecil atau telah lemah dari kecil, Pak CB nih, kembali lagi bersama saya dalam acara cerita anak postulan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para postulan mengenai suka duka kesan mereka menjadi guru kami atau membina anak kami, dan mungkin kita tanya juga bagaimana harapan mereka ke depannya tentang anak kami ini. Nah, jadi kita tanya dua orang seperti kata Injil, Yesus mengutus berdua-dua. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe supaya lebih banyak menonton. Let's go. Pak CB nih, saya sudah bersama dua orang frater yang akan kita wawancarai bagaimana kesan dan pesan dan suka duka mereka sebagai seorang guru kami yang membina anak kami tiap minggunya di stasi-stasi yang jauh, yang kecil, dan mungkin yang besar. Tapi sebelum itu teman-teman, kita dengarkan dulu perkenalan mereka, namanya, asal, dan paroki, dan motto juga bisa. Hai sobat muda, Pak CEB nih. Perkenalkan, nama saya Saudara Calvin Aldino Pratama. Saya berasal dari Medan. Untuk motto panggilan saya Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Jadi salam kenal. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Saudara Heru Hardianto Rajuguk, asal dari Medan, Paroki Padre Pio Helvetia Medan. Moto panggilan saya ialah banyak perkara yang kumiliki, tetapi aku yakin Allah pasti peduli. Terima kasih. Jadi frater, saya ingin bertanya kepada frater berdua mengenai kesan menjadi guru kami di stasi-stasi, dan mungkin juga bisa ditambahkan harapan dari para frater ke depannya. Baik saudara, terima kasih untuk waktunya. Ini kami mempunyai kesan pesan masing-masing kan? Bisa. Oke. Jadi untuk membina, untuk mendampingi sekami, untuk mendampingi anak-anak, atau dengan kata lain sebagai pembina atau pembimbing, bagi saya secara pribadi ini bukan kali pertama. Tapi untuk istilahnya kita bermisi atau bermisionaris sederhana di stasi-stasi yang sederhana, juga di stasi-stasi yang mungkin tidak semewah, stasi yang tidak semegah di kota, itulah hal yang pertama untuk saya. Yang dimana untuk kesannya itu, untuk berangkat ke sana saja kita harus membutuhkan satu transportasi umum yang juga kita membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Terkadang juga ketika pagi angkutan umum tidak datang, kita juga harus dengan ikhlas hati berjalan kaki. Kita harus ikhlas hati untuk menggunakan tangan kosong tanpa bantuan alat transportasi. Dari situ saya banyak belajar bahwasanya pelayanan untuk anak sekami itu ternyata tidak semudah, tidak seefisien, tidak segampang yang kita pikirkan. Maka dari itu untuk saya pribadi, mendampingi tidak kali pertama, tapi mendapati suasana yang seperti itu, itulah hal yang paling utama dan yang pertama untuk saya. Maka dari itu saya secara pribadi tentu pertama itu mendapatkan motivasi, bahwasanya sadar bahwa ini adalah pelayanan. Maka untuk saya pribadi, kesan yang saya dapatkan itu ialah tentu yang pertama ada rasa lelah atau capai atau mungkin letih, tetapi itu semua diobati,
Itu semua disembuhkan dengan semangat anak-anak yang begitu luar biasa di stasi. Meskipun mereka stasi kecil, meskipun mereka stasi yang tidak semegah di kota, tidak semewah di kota, tetapi yang saya banggakan, yang saya saluti ialah perjuangan mereka untuk mendapati sabda Allah, untuk hidup bersama teman-teman sebagai satu kawanan domba. Itu yang memotivasi saya dan membuat saya semakin semangat, sehingga letihan berjalan kaki ketika angkutan tidak ada, atau dengan membawa beban tas yang berisi materi kami, itu akan diobati dengan ekspresi-ekspresi mereka. Ditambah lagi ketika selesai kami, saya pribadi, kami melanjuti yang namanya misa bersama dengan orang dewasa. Dan disitulah juga saat-saat yang istimewa untuk saya bisa menjalin komunikasi yang luar biasa, saya bisa menjalin komunikasi yang baik, saya bisa bertukar pengalaman, saya bisa juga menambah solidaritas, saya juga bisa menambah yang namanya hubungan kekeluargaan yang padahal hanya sebatas marga untuk saya. Dan ternyata sekami atau anak-anak di kota dengan di daerah terpencil itu berbeda sekali, berbeda dalam hal sikap juga, berbeda juga dalam hal bahasa, berbeda juga dalam hal pengetahuan mereka, sehingga disinilah kita harus berupaya, saya pribadi harus berupaya bagaimana bisa menyatukan pandangan saya dengan pandangan mereka. Tapi bukan berarti saya putus asa dan saya juga harus stop sampai di sini, tidak, tapi itu justru semakin memotivasi saya. Mungkin itu dari saya, dan tambahan dari saudara mungkin ada. Baik, terima kasih Saudara Joy atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara Chen telah menyampaikan beberapa hal tentang melayani anak sekami. Tentu sekami ini identik dengan anak-anak. Bagaimana kita menyikapi dirinya, menyadari apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Tentu dalam pelayanan khususnya di Sibolga ini, tentu kota yang kecil dan stasiun kecil juga, tentu sudut pandang dan pemikiran terhadap perbedaan anak sekami di kota tentu memiliki perbedaan walaupun itu secara dikit. Namun demikian itu bisa diatasi dengan gampang. Bagaimana kita menyikapi anak sekami itu dengan menggunakan kata-kata bahasa yang sederhana. Tentu ini yang sangat diperhatikan dalam mengajar sekami atau melayani anak sekami, dalam menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Saudara Chen telah menyampaikan juga bagaimana tentang usaha, giat dalam perjalanan maupun pelayanan. Kebetulan saya dengan Saudara Chen itu merupakan teman dalam sebuah pelayanan. Kami juga merasakan apa yang saya rasakan, dan saya juga merasakan apa yang dirasakan Saudara Chen tentang pertama tidak memiliki transportasi dalam pelayanan. Tentu semua itu memiliki suatu tantangan atau tidak mudah, tidak segampang yang kita kira, walaupun ini dalam konteks mengajar anak sekami. Walaupun demikian, perjalanan tidak semudah yang kita kira. Itu dapat teratasi dengan rasa semangat yang kita miliki ketika kita mengajar anak sekami. Kita melihat dulu dunia anak-anak itu. Dunia anak-anak itu adalah bermain. Tentu kita menganimasi pelayanan itu dengan tidak hanya terfokus pada sabda yang kita berikan atau materi yang kita berikan, namun semua itu bisa disertai dengan permainan, games. Mungkin dari itu saja yang saya sampaikan. Kurang banyaknya saya ucapkan terima kasih. Jadi apa harapan dari para frater mengenai jujur untuk mengenai harapan atau keinginan, kami tidak menyampaikan yang banyak, cuman hanya saja dalam membimbing sekami, jika kita dibentuk dalam satu tim, jika kita dibentuk dalam hidup bersama,
yang dibutuhkan itu yang utama dan pertama ialah bagaimana tim itu bisa menganimasi, bagaimana tim itu bisa bekerja sama sehingga pendapat disatukan menjadi satu pandangan. Nah, itu dari kami. Kemudian untuk kedepannya kami berharap itu bahwasanya anak-anak sekami itu tidak ditekan, karena kebanyakan pembina itu menekan dengan kata lain tegas yang berlebihan. Bukan berarti kita tidak bisa mengatakan tegas, bisa, tetapi tidak berlebihan. Seperti yang dikatakan saudara tadi, bahwasanya dunia anak-anak itu dunia bermain, dan kami itu bukan instansi pemerintahan, bukan instansi resmi yang harus mengejar target. Tapi dengan kata lain, itu ialah perkumpulan anak-anak yang dibentuk dalam dasar cinta kasih. Maka ketegasan yang berlebihan itu tidak dibutuhkan dalam membina kami. Mungkin dari saudara ada yang ingin tambahkan? Baik, terima kasih. Dari saya, terima kasih kepada atas kami yang telah memberi diri untuk datang, untuk hadir, untuk berkumpul bersama teman-teman. Dan harapan saya juga tentu yang baik, yaitu bertambahnya anak sekami dalam stasi tersebut, memiliki niat untuk mengajak atau membawa teman yang lain agar anak sekami itu bertambah banyak dan enaklah perkumpulan itu ke depannya. Itu saja yang saya harapkan. Terima kasih. Oh, baiklah, terima kasih para frater sudah bersharing kepada kami, dan semoga para frater sehat-sehat dan lancar panggilannya. Amin. Oke, jadi perkenalkan, nama lengkap saya Gaspar Resilei. Saya biasa dipanggil Gaspar. Asal paroki dari paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Bama, Uskupan Larantuka. Moto panggilan saya, mewartakan dengan cinta dan melayani dengan hati. Baik, perkenalkan, nama saya Kristo, asal paroki dari Santo Paulus Ketengan, Tanah Toraja, tepatnya di Sulawesi Selatan. Dan moto yang saya bawakan dalam panggilan ini yaitu bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, dan tetaplah berdoa. Oke, kita sudah mendengarkan perkenalan dari para frater kita, dan kita sekarang tiba pada intinya, bagaimana kesan atau suka duka mereka sebagai guru atau pembina anak sekami. Oke, dipersilakan frater. Jadi untuk pengalaman membimbing anak sekami baru saya rasakan ketika saya bergabung bersama para saudara di komunitas ini. Sebelum-sebelumnya, jangankan bertemu anak sekami, berpapasannya saja saya tidak suka. Karena apa? Seperti yang kita tahu, anak-anak kecil itu senang sekali bermain, bercanda ria, tertawa, dan bahkan juga terkadang candaan yang mereka buat itu sebenarnya tidak pas di hati kita sebagai orang dewasa. Tapi karena kita harus menyesuaikan diri dengan mereka, jadi kita harus lebih mengalah daripada mereka dan lebih memaklumi mereka. Dan jujur, saya tipe orangnya bukan dekat dengan anak kecil atau senang bermain dengan anak kecil. Saya lebih senang bermain dengan seumuran saya. Karena apa? Yang pertama, pembicaraannya lebih nyambung. Terus yang kedua, ketika kita berbicara dengan orang yang seumuran, itu lebih terarah daripada anak kecil. Karena anak kecil itu kita tahu banyak sekali imajinasi di kepalanya, dan membuat juga kita seperti orang yang selalu berimajinasi. Dan pengalaman yang saya rasakan selama membimbing anak sekami khususnya di kuasi paroki Santo Gabriel ini, menurut saya yang pertama tuh seru. Kenapa seru? Karena banyak sekali tipe-tipe anak sekami yang saya temui dalam setiap stasi lah. Tentunya ada beberapa stasi di kuasi paroki ini. Dan untuk pengalaman perdana kami, yaitu di stasi, saya sebutkan namanya stasi Poriaha. Itu pengalaman perdana kami terjun ke lapangan bersama anak sekami. Dan ketika kami terjun ke situ, ternyata anak sekami itu rata-rata pendidikannya itu SD, masih SD.
Jadi tidak ada yang SMP, semuanya SD, dan bahkan ada yang TK. Dan karena saya baru perdana membimbing anak kami dengan jarak umur yang seperti itu, saya juga merasa seperti, wah, kayak mana nih sebentar saya membimbing. Karena belum saya berbicara, sudah ada yang bermain-main, sudah ada yang tidur, bahkan sudah ada yang mengantuk, menguap. Tentu kita merasa jengkel, karena apa? Ketika kita berbicara di depan, mereka di belakang tertidur, mengantuk, mengganggu teman, berlari-lari. Pasti ada rasa jengkel, kenapa anak-anak ini seperti ini? Tapi karena saya mengingat lagi pesan dari guru saya, guru katekis saya, bahwa anak-anak adalah dunia bermain. Jadi mereka tuh taunya hanya bermain. Jadi ketika mereka bermain jangan kita marah, karena memang itu dunia mereka, kita harus memaklumi. Kita cukup menegurnya saja dengan perasaan yang lembut tanpa harus membentak. Karena apa? Ketika kita membentak mereka, sama saja kita telah melemahkan psikologi mereka atau mental mereka. Dan ketika psikologi atau mental mereka itu telah rusak dari kecil atau telah lemah dari kecil, maka ketika dewasa psikologi atau mental mereka juga akan kurang baik lah, seperti itu, kurang baik. Dan selain pengalaman duka yang saya rasakan, yaitu membimbing anak kami di sana karena kesulitan dalam mengaktualisasikan diri kepada mereka, saya juga memiliki pengalaman suka. Pengalaman sukanya itu ya pengalaman suka bersama para pendamping kami di sana. Kenapa saya katakan pengalaman suka bersama para pendamping kami? Karena para pendamping kami juga malu-malu terhadap kami. Ketika kami tiba di stasi itu, mereka malu-malu menyapa kami. Mungkin karena latar belakang kami sebagai seorang frater, jadi mereka merasa minder untuk menyapa kami. Tapi karena kami dengan rendah hati, jadi kami menyapa mereka. Dan setelah menyapa, ternyata mereka juga selama ini mengalami kesulitan untuk membimbing anak kami karena ya faktor umur mereka yang masih kecil dan mereka kurang menangkap apa yang dikatakan oleh para pendampingnya. Apalagi pendamping mereka juga masih duduk di bangku pendidikan ini, bangku sekolah menengah atas SMA. Dan para pendampingnya juga unik-unik cara mendampingnya. Karena ada 2 orang pendamping kami yang salah satu orang itu dia memiliki kepribadian seperti keibuan, bisa mengayomi. Tapi yang satunya lagi tidak sabaran. Jadi ada anak kami yang nakal, ribut, langsung dicubit. Ada anak kami yang lari-lari, langsung diteriaki. Ya semacam-macam itulah. Jadi mereka berdua memiliki variasi karakter yang berbeda-beda. Dan menurut saya itu sangat unik. Dan ketika kami bergabung bersama mereka, kami juga mengaktualisasikan kami punya karakter dan menggabungkan dengan karakter mereka. Jadi suasana pendampingan kami itu semakin kreatif. Dan para anak kami juga senang pada kami ketika membimbing di stasi tersebut. Dan pengalaman-pengalaman berikutnya hampir-hampir mirip dengan pengalaman stasi tersebut, tergantung situasi dari stasi tersebut dan anak-anaknya. Dan mungkin itu saja pengalaman dari saya yang menurut saya mungkin dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Itu saja pengalaman dari saya yang menurut saya mungkin dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Baik, bagi saya sendiri cukup berbeda dengan frater yang di sebelah saya ini. Yang pertama itu, frater sebelah ini dia tidak suka dengan anak-anak. Saya itu lebih suka dengan anak-anak yang lebih ceria, bersemangat, dan lebih aktif berbeda dengan frater di sebelah yang dia tidak suka kepada anak-anak karena anak-anak itu ribut, susah diatur. Tapi saya sungguh senang dengan anak-anak karena mereka itu ceria, selalu ingin bermain, dan mereka itu tidak bisa tenang yang membuat saya selalu memiliki kesibukan. Dan selama menjalani menjadi pembimbing kami atau guru kami, sama dengan saudara ini, kami itu satu kelompok yang awalnya kami mulai dengan stasi Poriaha. Memang untuk dalam dukanya dalam melakukan pelayanan atau menjadi guru kami, pertama itu dalam hal angkutan.
yang menyulitkan kami untuk sampai tepat waktu di stasiun tersebut dikarenakan angkot yang kurang pada hari Minggu, dan juga ada beberapa ya semacam finansial lah atau ongkos yang kurang. Terus untuk sukanya di situ kami dapat belajar lebih banyak untuk bisa mengatasi anak-anak, bisa mengajari anak-anak dengan baik, memberikan bimbingan dan membantu kami untuk lebih mantap ke depannya jika diminta untuk membimbing kami. Jadi ketika membimbing kami juga membuka beberapa pandangan saya dan juga beberapa cara untuk menangani anak kami sehingga mereka mau mendengar, mau tenang. Jadi saya juga sangat beruntung dengan kegiatan ini karena ini adalah pertama kali juga saya melakukan kegiatan kami, yang dimana kegiatan kami ini membawa dampak positif bagi saya sendiri. Oke, baik, terima kasih frater. Jadi apa harapan para frater ke depannya tentang sikam? Jadi harapan saya terutama bagi para penamping kami mungkin harus lebih memahami karakter anak-anak, karena anak-anak itu memiliki karakter yang unik. Mereka selalu ceria, mereka selalu ingin bermain, selalu ingin bercanda tawa, dan memang patut kita akui bahwa dunia bermain anak-anak adalah patut kita akui bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Jadi kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada mereka. Untuk itu semoga kami, khususnya tidak hanya kami di Keuskupan Sibolga ini, tapi kami di seluruh gereja Katolik di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan jumlah kami juga dapat bertambah dan juga kualitas anak-anaknya semakin maju, sehingga anak-anak tersebut dapat menjadi generasi penerus gereja di masa depan yang dapat membangun, mensejahterakan gereja dan juga menjadi wajah baru bagi gereja. Sekian dari saya. Harapan saya untuk kami ke depannya yaitu bagi kaminya ya semoga kami di sini atau di keuskupan lain lebih bersemangat lagi untuk hadir dalam ibadat kami dan lebih giat lagi dan lebih semangat, dan juga bagi para pendampingnya agar lebih semangat lagi daripada anak kami jika ingin membimbing kami, agar anak kami juga lebih ceria dan ingin datang ke kami untuk ikut sekolah minggu. Dan itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih para frater yang sudah bersharing kepada kami. Semoga sehat selalu, lancar panggilannya, dan pace ebene.